Kita semua percaya konten sejarah itu penting. Tapi, untuk memproduksi lebih banyak konten sejarah, diperlukan dana yang tidak sedikit, baik untuk riset, ilustrator, biaya operasional, dan sebagainya. Beruntungnya, saat ini sudah ada platform apresiasi kreator Indonesia yang bernama Karya Karsa. Melalui Karya Karsa, kalian dapat mendukung kreator favorit kalian hanya dengan menggunakan GoPay maupun OVO. Sekarang, sudah ada beberapa orang yang mendukung Inspeksi Story. Kalau kamu percaya dengan apa yang kami perjuangkan, kamu juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk dukung Inspeksi Story. Pada tahun 1916, Perang Dunia sudah berlangsung selama 2 tahun. Hal ini membuat pasukan Sekutu dan pasukan Poros terjebak dalam perang parit yang sangat menghabiskan sumber daya alam mereka. Keduanya ingin mengakhiri perang ini secepat mungkin. Namun, mereka sadar bahwa serangan demi serangan hanya akan mengirim pasukannya berada tepat di depan senapan mesin musuhnya, yang akan dengan cepat mengirim pasukan mereka menuju lembah kematian. Kenyataan tersebut memaksa kedua belah pihak untuk berpikir dan mencari terobosan baru dalam memenangkan perang. Sekalipun demikian, keduanya memiliki solusi yang jauh berbeda. Bagi Sekutu, solusinya adalah mengembangkan kendaraan lapis baja, seperti Mark IV dan Mark V milik Inggris, atau Renault FT-17 milik Prancis. Sekalipun Jerman juga mengembangkan kendaraan lapis bajanya sendiri, yaitu tank E-7V. Namun itu bukanlah solusi utama bagi Jerman. Bagi mereka, solusi utamanya adalah mengembangkan sebuah pasukan khusus yang bernama Stormtrooper. Berbeda dengan Stormtrooper milik Star Wars, Stormtrooper Jerman merupakan pasukan elit yang terkenal akan kemampuan tempurnya. Pasukan Stormtrooper sebenarnya adalah pasukan infanteri biasa yang kemampuannya dan kualitasnya sudah ditingkatkan berkat diperkenalkannya taktik militer dan persenjataan baru milik Jerman. Konsep Stormtrooper sebenarnya tidak terlepas dari pengalaman faksi sentral dalam menghadapi serangan Rusia. Serangan Brusilov yang dilakukan oleh Rusia benar-benar mengejutkan semua pihak. Serangan ini bahkan hampir membuat front timur menjadi hancur, khususnya jika front tersebut masih dipertahankan oleh pasukan Austria-Hungaria. Serangan Brusilov memiliki ciri khas, di mana serangan akan diawali bombardir artileri yang terkonsentrasi dan akurat, dan kemudian segera diikuti oleh serangan pasukan infanteri. Militer Jerman berusaha menggabungkan serangan Brusilov dengan konsep Stormtrooper. Konsep ini dikembangkan oleh Kapten Willy Roher dan Bernhard Riedemann. Konsep Stormtrooper merupakan hasil eksperimen yang telah diuji di lapangan, baik oleh Kapten Willy Roher sendiri maupun perwira-perwira seperti Erwin Rommel. Melihat kekurangan pelatihan dan koordinasi antar pasukan sebagai permasalahan utama dari militer Jerman. Oleh karenanya, mereka berusaha memberikan solusi guna mengatasi masalah ini dengan mengembangkan pasukan khusus bernama Stormtrooper. Personel Stormtrooper seringkali terdiri dari veteran perang yang sebelumnya sudah ditempa ganasnya medan tempur di front timur. Stormtrooper berusaha mengintegrasikan unit-unit seperti Jaeger Corps dan juga Pioneer Corps. Agar bisa bergabung dengan Stormtrooper, setiap individu harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti tidak boleh berusia lebih dari 25 tahun, harus single, kuat secara fisik dan mental, atletis, dan bersifat agresif. Selain itu, Stormtrooper juga menerapkan pemikiran baru di militer Jerman yang terkenal kaku, yaitu mengizinkan diambilnya keputusan berdasarkan situasi, tanpa perlu melapor sesuai rantai komandonya. Personilnya juga mendapatkan jatah pangan dan tempat tinggal yang lebih baik dibandingkan pasukan biasa. Mereka juga bisa menikmati waktu yang lebih lama di luar parit pertahanan. Namun, benefit ini hanya mereka peroleh karena Stormtrooper seringkali mendapatkan misi yang sangat berbahaya. Tidak mengherankan jika korbannya juga sangat tinggi. Stormtrooper diperlengkapi dengan senjata-senjata yang paling mutakhir, seperti flamethrower dan trench mortar.
personil Stormtrooper juga diperlengkapi dengan senjata-senjata seperti senapan Gewehr 98, pistol Mauser C96, senapan mesin ringan Masden, bahkan persenjataan terbaru Jerman MP18. Stormtrooper juga dilatih menggunakan persenjataan lawan yang dapat mereka temukan secara berlimpah di garis pertahanan musuhnya. Umumnya, mereka menyerang pada saat malam hari yang berkabut, lalu dengan cepat menghancurkan berbagai rintangan, seperti kawat berduri. Kemudian mereka menunggu sampai artileri menyerang pertahanan musuhnya. Ketika musuh masih belum pulih, mereka akan menyerang dan menembus lapisan pertahanan musuhnya. Dan saat itu juga, pasukan-pasukan reguler juga turut menyerang dan menguasai parit-parit. Namun, akibat jumlahnya yang terlalu sedikit dan munculnya wabah flu Spanyol, serta datangnya bala bantuan yang tidak ada habisnya dari Amerika, membuat militer Jerman tetap saja kalah dalam perang. Sekalipun demikian, konsep ini akan diterapkan secara menyeluruh oleh Jenderal Hans von Sicht, baik pada Reichswehr maupun Tentara Revolusioner Nasional dalam usaha KMT melawan komunis maupun invasi Jepang. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.